Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Menurut adat lamo pusaka usang, alif ado mim tajadi. Bismillah mulanya kalam Rasulun minallah nama wujud. Bab tiba dari Allah, usul tiba dari Muhammad. Kun payakun segala jadi. Setinggi bahu bertimbun bangkai, sekup pinggang telaga darah. Surut pada kebenaran adat besandi sarak besandi kitabullah. Menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Mulai dari ombak nan bersabung, angin nan bapuhun, usul asal pangkal kato, penuh ibarat dan kiasan. Perahu panjang 9, sahat luan sesak kemudi. Bukan sahat dek rumpung dengan rempan, cekak dengan balah, silang dengan sengketo. Tetapi sahat di adat dengan pusako, sesak diunang dengan teliti, penuh dek pegang dengan pemakai. Mulai bertingkat naik, meninggalkan rueh dengan buku. Manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusako. Waris dijawat dari nantu, khalifah dijujung dari nabi. Patah li baganti li, lapuk pua jelipung tumbuh. Hidup gedang silih berganti, mati silih bertumbah. Bak napuh di ujung tanjung, hilang siku berganti siku. Para pemirsa dan pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, kita telah mengetahui bahwa hukum adat itu terdiri dari 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna, dan ilmiah uraiannya dan masuk akal. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita berdialog secara santai-santai saja. Kenapa? Karena di tangan saya ada buku yang saya tulis dan diberi judul Sumpit Gading Dama Ipuh, Hukum Adat Melayu Jambi. Ini dia. Yang dulu warnanya merah dan terakhir menjadi biru. Apa yang perlu dibicarakan secara santai-santai ini? Maksudnya begini, ada perbuatan yang terjadi, entah itu perzinahan, entah itu pencurian, entah itu penghinaan di tengah masyarakat. Lalu siapa yang berwenang mengambil tindakan atau menjatuhkan hukum? Nah, inilah yang saya ajak para hadirin untuk berbincang-bincang secara santai. Di dalam negara atau di dalam adat, ada yang disebut tempat terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya perbuatan yang dilarang, tempat terjadinya perbuatan yang diancam oleh hukum. Nah itu. Jadi bahasa kerennya locus delicti, tempat terjadi kejahatan. Nah, di dalam hukum adat, seperti yang saya tulis dalam buku saya ini, ada juga yang disebut dengan
locus delicti itu, yaitu tempat terjadinya kejahatan. Kalau menurut hukum adat melalui Jambi, kalau secara hukum internasional saya tidak tahu. Tapi yang jelas menurut hukum adat, itu ada 7 tempat locus delicti atau tempat terjadinya kejahatan. Satu yang disebut dengan Undang Tebing Serto Tapian. Nah, jadi kalau adat itu begitu ya, aturan sesuatu itu disebut undang. Jadi kalau orang membicarakan tebing kan tebing sungai, tepian. Nah, ini bicarakan ini tepian. Orang Jambi ini dulu tepian kalau mau mandi, kalau mau menghajat, kalau apa tuh mengambil air di sungai. Jadi hampir di tiap-tiap rumah, karena di Jambi ini rumah orang berada di pinggir-pinggir sungai, itu membuat tepian. Nah, tepian itu ada yang dibuat dari pakai kayu, dikir balok, dikasih pagar, tempat ini mandinya atau tempat apanya, macam-macam lah sesuai dengan tingkat budaya mereka. Nah, itu hampir setiap desa di Jambi ini, karena desa itu pada umumnya di pinggir sungai, kita menemukan itu. Ya, tepian tempat mandi. Jadi sungai beserta tebing dan ada tepian di situ. Nah, inilah tempat atau disebut dengan locus delicti. Nah, itu. Jadi setiap sungai dari hulu sampai ke hilir dusun, sepanjang batang air sungai itu, laki-laki tidak boleh pergi ke tepian selama ada betina di tepian itu. Nah, itu. Jadi kalau ada satu tepian satu desa, jadi mulai dari hulu tepian itu yang dapat pandangan mata dari tepian ini sampai ke hilir, laki-laki tidak boleh terjun ke tepian kalau ada perempuan atau betina di tepian itu. Nah, ini yang disebut dengan locus. Itu di situ locus. Kalau berarti kita ke sana berarti terjadilah kejahatan, kan gitu. Bentuk kejahatan apa saja tidak ditentukan. Dan orang di tepian, apakah itu laki atau perempuan, harus sopan santun. Jadi kalaulah dengan istri sendiri kita ke tepian, yang betina istri kita, namun kita tidak boleh berbuat hal yang tidak senonoh di tepian. Nah, itulah yang dikatakan dalam adat, rumah di paga unang, tepian bapaga baso, tidak boleh campak kain terjun mandi, walau itu tepian gitu. Artinya kita tidak boleh bertelanjang di tepian itu sendiri. Itulah hukum adat. Nah, kalau kita pergi ke tepian, di dalam adat disebutkan begini, di tepian harus sopan, jangan merompak pagar, melompat parit bakuto, masuk dari pintu, keluar dari belakang, lilit kacang hendak memanjat, lilit jering hendak berisi, dilarang memeluk, mencium betina di tepian, walaupun itu istri sendiri. Nah, itu. Jadi ini kalau terjadi, inilah locus delicti yang pertama tadi. Nah, yang saya bilang 7 tadi. Nanti undang tebing serta tapian. Jadi tidak boleh kita melakukan hal-hal yang porno walaupun itu istri kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, undang rumah
serta tenganai. Nah, kalau dalam ada disebutkan rumah serta tenganai, bendul balukis balimbagu, selingkung bendul di tepi, ado pegang pakai, selari bendul di tengah, ado larang pantang, duduk betui mengunyam lutut, tegak batanyu mengurak silau. Coba, begitulah adat di rumah orang. Karena di atas rumah, di atas bebumbung perak, di bawah berseni gading, adalah tenganai yang menentukan hinu dan meliunya orang rumah itu. Dialah yang menarik darah ke tiang, mencari kutu ke ijuk, tidak emas bungkal diasah, tidak kayu jenjang di keping, tidak beberas atah di kisik. Itu tugas dari tenganai. Artinya apa? Kalau di rumah orang, kita tidak boleh berbuat semena-mena, mengatakan sesuatu atau mengatakan rumah itu ada hal-hal yang buruk. Andai kata begini, kalau terjadi suatu perkelahian, lalu yang jantan ini, ya orang yang salah satu dari orang ini pergi ke salah satu rumah, maka tenganai dari pihak korban tidak boleh langsung mencari si yang melakukan itu tadi langsung ke rumahnya, tidak boleh. Cari tenganai, siapa tanah ini? Kalau A yang melakukan satu kejahatan tadi, cari tenganainya. Mungkin di tenganainya B dan C. Sebab kalau langsung ke rumah A, ada dua yang kena sana. Pertama, setelah melanggar kekuasaan tenganai, karena tenganai lah yang berkuasa di rumah itu. Mau menghitam, mau memutihkan rumah itu, mau menghukum atau tidak, tenganai. Yang kedua, itu salah dari orang tadi. Yang kedua, salahnya bertemu dengan orang yang melakukan satu kejahatan langsung akan menimbulkan bahaya baru. Bisa terjadi pertempuran, tusuk menusuk di situ, balik tidak berbalah katu. Maka dalam adat diatur, bila terjadi sesuatu masalah, bukan orang yang melakukan kesalahan itu yang kita cari. Kalau perbuatan sudah terjadi, kalau waktu terjadi pisahkan, lerai, tangkap, lerai gitu. Kalau sudah terjadi bukan itu yang kita cari. Kalau dicari dia berarti ribut. Cari siapa tenganainya, siapa mamanya, siapa pradi ayahnya, siapa pradi ibunya. Disitulah kita baru bisa berunding. Inilah yang disebut dengan rumah batu nganai. Nah itu tadi. Undang rumah, ini yang disebut dengan tadi undang rumah serta tenganai. Kalau yang pertama tadi undang tebing serta tepian, yang kedua undang rumah serta tenganai. Nah, ada lagi yang ketiga yang disebut dengan undang kampung serta tuh. Setiap kampung itu ada pemangku adat, ada pemuda, ada orang yang mengurusnya, ada orang yang mengikuti apa yang dipimpinkan oleh pemangku kampung tadi. Maka di dalam adat dikatakan kampung sakato tuo. Tuo tahu cerdik pandai yang pemangku adat. Tempat berlindung anak jepina, dipanggil cepat tipu, limau cepat datang. Bacupak penuh, bagantang genap, bakampuh liba, bauleh panjang. Elok kampung dek nan tu, ramai kampung dek nan mudo. Orang lain tidak boleh ikut campur mengurusnya. Jadi apalagi kalau kita datang
atau baru menjadi penduduk kampung lalu kita menyalahkan kampung ini begini salah, ini salah, ini salah. Tidak bisa. Dan setiap kampung ada orang yang bertanggung jawab. Mungkin satu kampung menurut pandangan kita tidak bagus, karena kita tidak bisa masuk, tidak bisa merasakan apa yang berada dalam kampung itu. Nah, jadi padahal baik, yang kita anggap tidak bagus itu baik, karena kita tidak mengerti saja. Nah, mungkin begitu. Nah, artinya di dalam setiap kampung kita tidak boleh melakukan satu kejahatan. Apapun yang terjadi dalam kampung itu, salah yang menghukum, berhutang yang membayar adalah tua kampung itu sendiri. Itulah maka disebut orang kampung nan batu. Elok kampung dengan tu, rami kampung dengan mudu. Itu yang disebut dengan undang kampung serta tuo. Jadi kampungnya mempunyai persyaratan kampung, ada mempunyai kekayaan kampung, ada punya harta kampung, ada tempat tanah rumah kampung. Lalu tuo tahu cerdik pandainya diatur dengan hukum adat. Itulah yang disebut dengan payung sekaki tadi. Kalau sering saya mengatakan payung sekaki itu hukum yang melindungi rakyatnya, melindungi pemangku adatnya, melindungi semua penduduk. Nah, itu namanya payung sekaki dalam adat. Kampung Tanah Sebingkah, wilayah payung sekaki yang menentukan adatnya. Begitu. Yang keempat disebut dengan undang luhak serta pengulu. Nah, luhak serta pengulu ini kalau boleh kita tingkatkan itu sama dengan dusun. Karena dari daerah-daerah Jambi ini kan banyak macam anunya tingkatnya. Ada yang mengatakan ini luhak batin, di sana pesirah. Nah, kan begitu. Nah, tingkatnya kalau tingkat dari kampungnya sama dengan dusun. Luhak itu sama dengan dusun. Nah, jadi yang dikepalai oleh pengulu atau pemangku adat. Nah, di dalam adat diatur begitu memang. Jadi penghulu atau pemangku adat berkuasa dalam luhak, dalam negerinya. Nah, kalau teluk dia timunan kapal, kalau pantai dia timunan pasir. Nah, dia oleh jari sambung lidah di puak mahligai dan sebatan payung dan sekaki kemang. Terlarang bagi orang lain. Dialah yang berhak menjatuhkan hukum sepanjang adat. Kenapa dikatakan seperti itu? Andai kata dusun itu dihukum, maka dialah yang menjadi wakil dari untuk tampil ke pengadilan membela hak-hak kampung itu. Nah, itu maksudnya. Kalau teluk dia timunan kapal. Itu. Kalau pantai dia timunan pasir. Nah, begitu. Jadi pemangku adatlah yang bertanggung jawab dalam desa itu. Orang lain yang di luar pemangku adat tidak boleh campur tangan dalam aturan adat desa mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan undang luhak serta pengulu. Pengulu atau depati atau rio sebagai pemangku adat desa itu. Dialah yang teluk timunan kapal, yang pantai timunan pasir. Orang lain tidak boleh campur tangan. Nah, jadi itu. Jadi ada kekuasaan menjatuhkan hukum, ada kekuasaan yang melindungi, ada kekuasaan yang membela, yang menuntut. Jadi dia berwenang membela dan berwenang berhak menuntut. Itu yang disebut dengan luhak, undang luhak serta pengulu. Kemudian ada yang disebut lagi yang kelima, undang negeri serta batin. Negeri bukan nagari. Kalau nagari di Minangkabau ya. Nah, nagari di Minangkabau. Ini negeri serta batin. Negeri serta batin ini ya mirip-mirip dengan Minangkabau karena kalau di Jambi ini disebut dengan wilayah pasirah, wilayah mendapu. Wilayah mendapu itu kan beberapa dusun. Wilayah pasirah juga beberapa dusun, beberapa kampung. Nah, dia ada sekian kampung, dia yang menjadi ditunjuklah satu kampung
yang bernama Pasirah. Nah kalau di Sungai Tenang misalnya dulu disebut dengan Depati Sri Purwomanggalo Pamuncak Alam Sungai Tenang. Itu dulu ketika Belanda telah menjajah Jambi, maka pada tahun 1906 maka gelar Depati Sri Menggalo ini ditukar oleh Belanda dengan Pasirah Kepala Margo. Nah itu wilayahnya tetap, tugasnya tetap mengemban adat, tapi gelar ditukar oleh Belanda. Kalau sebelumnya Sungai Tenang itu Sigindo. Nah, oleh Aditwarman, Raja Melayu yang berpusat di Pegaruyung pada tahun 1350, dia datang ke Kerinci, di Pengasi, dikumpulkannya semua Sigindo, termasuk Sigindo di Sungai Tenang, maka dirubahnya menjadi Depati. Jadi, mulai tahun 1350, Sungai Tenang itu bergelar Depati Sri Purwomanggalo Pamuncak Alam Sungai Tenang. Nah, mulai dari tahun 50 itu sampai 1906 digelar Depati, maka oleh Belanda diganti dengan Pasirah. Nah, jadi yang disebut dengan Undang Negeri Sesta Batin ini wilayah Pasirah itu tadi, wilayah marga. Di dalam adat dikatakan negeri Sekato Batin atau Pasirah, dia adalah pemangku adat, pemegang limbago adat kawi pusako nan lazim, menyatukan larang pantang pegang pemakai, kok pinjam nan mamulangkan, kok patah nan mengimpal, sumbing nan menitip, alah seko dek buek, alah buek dek samombu, orang lain tidak boleh campur. Artinya segala sesuatu itu adalah Pasirah sebagai pemangku adat yang bertanggung jawab. Kalau ada hutang wilayah, dia yang menyelesaikannya. Kalau ada tagihan wilayah pada orang lain, dialah yang menuntut pembayarannya. Kalau ada orang daerah yang dihukum, dia yang bersalah di wilayahnya, dia yang menghukumnya. Tapi kalau ada orang lain yang mau menghukum, dia yang berkutub barangnya tunjuk babintang dado. Nah, orang lain tidak boleh campur. Nah, inilah yang disebut dengan locus delicti di tingkat negeri atau batin. Nah, yang keenam disebut dengan Undang Rantau Sarto Jenang. Jadi ada rantau, ada wilayah, ada jenang. Nah, kalau sekarang barangkali rantau dengan jenang ini bisa diumpamakan seperti Depati atau kabupaten gitu. Karena kalau dulu jenang itu wakil rajo. Jadi jenang Jambi ini mau ke Kerinci minta menagihkan pajak, rajo mengutus seorang jenang. Jadi datanglah jenang ke Kerinci, jenang inilah yang memberitahukan ini. Nah, jadi jenang itu pejabat tapi kerjanya utusan gitu kalau zaman dulu. Nah, barangkali kalau sekarang bisa dibawakan disebut dengan rantau berjenang itu. Nah, itu tadi. Karena di dalam adat disebut rantau Sakato Jenang, mewakili rajo sebagai pemangku adat. Kemudian teluk tenang rantau selesai, nan patuh balik ke batin, nan ingkar pulang ke rajo melalui jenang. Jadi kalau ada orang yang tidak mau diatur dalam satu daerah, dalam satu wilayah, nah pergi ke arus dan berdengung, balik ke rajo bertangan besi. Di situ tentu hitam dan putih. Kok putih tahanlah sesah, kok hitam tahanlah tepuh. Di tangan rajo lah ditentukan. Nah, itu tapi melalui jenang. Nah, itu namanya. Inilah yang disebut Undang Rantau Sarto Jenang. Jadi
dalam wilayah itu jenang yang berkuasa, tapi atas nama rajo. Segala keputusan rajo yang mengaturnya, rajo yang mengambil tindakan. Nah, itu yang disebut dengan undang rantau Sarto Jenang. Kemudian yang ketujuh, undang alam Sarto Rajo. Rajo itu adalah sesepuh pemangku adat. Sayangnya di Jambi ini gubernur tidak ada gelar jabatan adat. Kalau ada gelaran jabatan yang tetap, katakanlah itu umpamanya kita sebut dengan Sri Ingologo Pangeran Ratu umpamanya. Nah, Sri Ingologo Pangeran Ratu Gubernur Jambi Bapak Sianu. Nah, berarti yang sekarang, maka nanti timbul lagi Sri Ingologo Pangeran Ratu yang kedua. Berarti yang itu timbul lagi Sri Ingologo Pangeran Ratu yang ketiga. Nah, misalnya begitu. Jadi ini gelar jabatan gubernur yang ditetapkan oleh rakyat Jambi melalui lembaga adat. Nah, tidak boleh dirubah lagi. Dan selanjutnya gubernur boleh saja diberikan gelar kehormatan oleh Lam Kabupaten Kota Jambi umpamanya. Kalau dia pergi ke Bungu, mungkin orang Lam Bungu memberikan gelar kehormatan kepada gubernur, pergi ke Kerinci memberikan gelar kehormatan, gelar kebesaran adat, boleh saja, tidak ada masalah. Jadi memberikan gelar kepada seseorang sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan prestasinya, tidak ada masalah, boleh saja. Nah, kita yang tidak mengerti memberikan gelar atau berapa banyak macam gelar, itu persoalan hukum adat Jambi. Sehingga dari 3.000 lebih penduduk Jambi ini, 3.500.000 penduduk Jambi ini, mungkin yang bergelar tidak sampai 200 orang. Nah, kayak mahal betul gelar. Mentang-mentang gelar itu tidak ada tokoh yang menjual. Tapi kalau ada yang menjual, yang membeli pun juga ada. Jadi penjualnya tidak ada, pembelinya tidak ada. Itulah gelar. Tapi gelar dicuci sehabis air. Semua air yang ada di Jambi ini untuk mencuci gelar supaya hilang, dikikis sehabis besi. Semua besi ada yang dijamin dikikis supaya gelar itu hilang. Gelar tidak akan pernah hilang. Yang Muhtar Agus Solip Esa tetap bergelar Adipati Cendikyo Anggo Ganto Rajo, itu tidak bisa hilang. Nah, itulah dikatakan orang gelar itu dijual tidak berharga, dibeli tidak ada tempat, tapi dikikis sehabis air, dicuci sehabis air, dikikis sehabis besi, tidak bisa hilang. Gelar bisa diwariskan kepada anak cucu kalau anak cucu mau menerimanya. Kalau tidak, ya silakan saja, bukan urusan kita karena kita sudah meninggal dunia. Gitu. Nah, ini yang ketujuh adalah undang alam Sarto Rajo. Tadi Rajo itu adalah sesepuh pemangku adat. Seperti yang saya katakan tadi, di Jambi sayangnya tidak diberi gelar. Dia sesepuh pemangku adat. Dia pemegang jalo alam. Pemegang jalo alam. Jalo nan bakandul. Pukat embun nan basiring. Sahi jadu, sahi benamu. Sahi tepuk taleng hangat. Beremas hidup, tidak beremas mati. Segala hal putusan ada di tangan Rajo. Orang lain tidak boleh ikut campur. Itu kalau Rajo alam. Jadi segala sesuatunya Rajo lah yang menentukan hitam dan putihnya. Keamanan rakyat, kemakmuran rakyat. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kan demokrasi. Diputuskan dengan kata mufakat dan musyawarah. Nah begitu. Jadi kekuasaan raja itu
Kalau sekarang bisa kita ambil Gubernur Jambi, wali kota, Permatu Bupati Wali Kota, itu sesepuh pemangku adat. Artinya pemangku adat yang sesuai dengan jenjang itu ada, dialah payungnya di atas, dia yang memayunginya. Nah inilah payung hukum yang saya sebut dengan payung sekaki. Tanah sebingkah payung sekaki. Payung sekaki itu hukum yang melindungi semua rakyat. Raja pun melindungi dengan hukum juga, rakyat pun demikian juga. Nah, setitik Telaga Rahmat. Nah, dari payung-payung inilah akhirnya nanti menimbulkan suatu mustika, suatu keajaiban sehingga menjadi rahmat melimpah kepada rakyat. Nah itu maksudnya. Nah jadi dari nomor 1 sampai nomor 7 tadi, itulah yang disebut dengan locus delicti, peristiwa adat Jambi. Tidak boleh orang lain campur terkecuali yang telah ditunjuk dan berwenang bagi daerahnya masing-masing. Kalau undang tepian beserta tebing, undang rumah serta tenganai, undang kampung serta tuo, undang negeri serta batin, undang rantau serta jenang, undang alam serta rajoni. Jadi tidak boleh yang lain mencampurinya. Barangkali itu saja dalam bincang-bincang santai kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ke depan bagi generasi muda Jambi. Karena saya tahu kepada Jambi itu sedang mengalami kemerosotan. Banyak yang terkikis oleh budaya-budaya lain. Di samping pengetahuan dari tokoh-tokoh adat itu masih sangat banyak yang minim dan kurangnya minat untuk mempelajari hukum adat. Dan pada uraian ini saya tidak bermaksud menyakiti hati siapa-siapa, tidak bermaksud menggurui siapa-siapa. Saya hanya seorang pecinta hukum adat yang berkeinginan betul hukum adat Melayu Jambi itu berlaku di Pucuk Jambi 9 Lurah ini. Janganlah suatu peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat kita cepat-cepat mengadu kepada kepolisian lalu dilimpahkan pada jaksa dan di pengadilan negeri. Sangat berbahaya kalau itu selalu kita lakukan. Boleh itu kita lakukan, tapi adalah jalan terakhir. Kalau upaya berdamai secara adat tidak kita ketemukan, barulah jalan itu. Kenapa? Saya punya pengalaman sendiri tentang itu. Lebih 30 tahun saya menjadi hakim pengadilan negeri. Banyak kasus yang saya adili yang bertentangan dengan hati nurani saya. Hati nurani saya mengatakan itu adil. Tapi saya ulangi, hati nurani saya mengatakan tidak adil perbuatan itu. Tapi menurut sistem yang berlaku mengatakan itu adil. Adakah wajar saya sebagai seorang hakim, sebagai ketua pengadilan negeri di satu tempat, lalu menjatuhkan hukum kepada seorang pencuri pisang, setanan pisang gepok, untuk makan dia dan anak istrinya, tapi saya hukum 3 bulan. Na'udzubillah. Ketika menjatuhkan hukum, menjerit hati kecil saya, bagaimana hukum yang saya jatuhkan sementara jaksa sudah menuntut mereka menuntut mereka itu 1 tahun penjara, sementara si terdakwa sudah menjalani masa penahanan 3 bulan. Hukuman apa lagi yang mau saya jatuhkan? Akhirnya saya jatuhkan 3 bulan, pas sesuai dengan tahanan, dan dia pun keluar hari itu juga. Tapi jelas hukum yang saya jatuhkan itu adalah tidak adil. Untuk seorang pencuri setanan pisang gepok untuk kepentingan perut dan dia dan anak istrinya.
mau membeli dia tidak punya uang, mau meminta tidak ada tempat, dan dia takut dengan orang banyak. Sementara lapar perutnya tidak bisa dituna-tuna, lapar perut istrinya tidak bisa dituna-tuna, lapar perut anaknya tidak dituna-tuna. Dicurinya lah setanan pisang gepok yang masih muda, dikikisnya kulit yang hijau itu, lalu direbusnya sampai empuk, ke kulit-kulitnya, ke tandan-tandannya dimakan, dikasih garam, dikasih cabai, dimakan mereka. Pantaskah saya, Mokhtar Agus Sholib, menjatuhkan hukum kepada terdakwa ini 3 bulan penjara? Na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Nah, maka saya berharap orang Jambi ini, setiap ada kasus di tengah masyarakat, bawalah dulu kepada adat. Kalau memang dalam hukum adat tidak menemukan jalan keluar, toh para pihak tidak puas juga, barulah pergi melalui jalur formal, menggunakan hukum formal, melapor kepada polisi atau menggugat kepada pengadilan negeri. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sudah saya paparkan segala nandape, sebaris dak lupa, setitik dah hilang. Ko ado nan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau paneh dilekuk, bukan bakwa mani bakumpai. Kok jarang suko disisip, kok rapat suko diturang. Kok bungkuk suko dilurus benar, suko diuleh panjang di kampuh liba, alam tak kembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sekito sudah, sah samu balunyo, batal samu diampang. Terserah kepada ombak nan bersabung, angin nan bapuhun, disitulah sisi banyak tulang betimbun. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi temenung, dalam kelam elok berlampu, nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung, alam sekembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam tak kembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar apa yang saya uraikan ini dari Allah yang Maha Kuasa. Yang salah adalah dari saya, Mokhtar Agus Sholib Esa. Kepada Allah saya bertobat, ya Allah ampuni segala dosa saya, baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Kepada nan sakti keramat mohon tabi, ko ado nan terlewat terlampau. Kepada sesama insan saya mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang, api padam puntung berasap. Biarkanlah segala yang terjadi di antara kita, ada senggol, ada tendang. Biarkanlah itu sebagai bumbu dari kehidupan bergaul di tengah masyarakat. Biarlah dia larut di bawah angin lalu sebagai debu, dan ikut dengan tebing yang runtuh, hanyut di bawah air ini. Ko ado mimpinan salah, ko ado mimpinan buruk, gerak nan salah, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.